Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Lia Nurlianawati, Eskep Nurse MKep. Saya adalah dosen program studi sarjana keperawatan dan profesi nurse di Fakultas Keperawatan Universitas Bakti Kencana. Pada semester ganjil ini, saya akan mengajar mata kuliah keperawatan komunitas 2, di mana keperawatan komunitas 2 ini memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah keperawatan komunitas 2 ini akan diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi S1 keperawatan tingkat 3 atau semester 7. Fokus mata kuliah ini adalah membahas terkait asuhan keperawatan komunitas dan intervensi promosi kesehatan yang diberikan kepada komunitas, masyarakat, keluarga, dan individu. Selain asuhan keperawatan yang diberikan kepada komunitas, masyarakat, keluarga, dan individu, mata kuliah keperawatan komunitas 2 juga akan membahas terkait dengan kesehatan di area-area tertentu atau di tatanan-tatanan tertentu, seperti kesehatan di sekolah, kesehatan di tempat kerja, kesehatan rumah, atau home care. Di mana dalam proses perkuliahan komunitas 2 ini akan dibahas mulai dari pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, sampai evaluasi keperawatan yang fungsinya untuk meningkatkan derajat kesehatan komunitas, masyarakat, keluarga, dan individu. Mata kuliah ini berguna dalam memahami berbagai area khusus dalam keperawatan komunitas, terutama terkait masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia, dan juga memahami terkait dengan mekanisme jaminan layanan kesehatan komunitas, serta tren dan isu keperawatan komunitas di masyarakat, keluarga, dan individu, baik sehat ataupun sakit. Dalam keperawatan komunitas 2 ini, ada CPMK atau capaian mata kuliah yang harus dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama adalah memahami terkait dengan promosi kesehatan, sasaran promosi kesehatan, strategi promosi kesehatan, serta ruang lingkup promosi kesehatan. Selain itu, CPMK yang kedua yang harus dipahami oleh mahasiswa-mahasiswi setelah menjalani mata kuliah keperawatan komunitas 2 ini adalah mahasiswa-mahasiswi keperawatan mampu memahami, merencanakan, dan membuat asuhan keperawatan komunitas di berbagai area, tatanan, dan agregat, mulai dari agregat anak sampai dengan lanjut usia. Teknik pengajaran yang saya lakukan di sini ada 2 strategi dalam menjalankan teknik pengajaran tersebut, yaitu menggunakan textbook, yang kedua adalah menggunakan case study. Untuk textbook, saya sudah merekomendasikan referensi buku yang bisa digunakan di dalam pembelajaran mata kuliah komunitas 2 ini, yaitu buku dengan judul Community Health Nursing, Promoting and Protecting the Public Health. Kemudian untuk case study, ada beberapa kasus yang akan saya berikan kepada mahasiswa-mahasiswi selama proses pembelajaran keperawatan komunitas 2 ini, terkait dengan asuhan keperawatan di berbagai agregat dan intervensi promosi kesehatan yang akan diberikan di berbagai agregat. Untuk metode pembelajaran, di sini saya menggunakan metode pembelajaran lecture, small group discussion, dan praktikum. Untuk lecture, metode yang digunakan saya dalam proses pembelajaran adalah ceramah. Kemudian yang kedua, small group discussion. Metode ini saya berikan kepada mahasiswa-mahasiswi S1 keperawatan berupa kasus, di mana di dalam satu kelas itu akan dibagi menjadi berbagai atau beberapa kelompok kecil, di mana kelompok kecil tadi akan menyelesaikan kasus, kemudian mulai dari pengkajian sampai menentukan diagnosa keperawatan dan intervensi serta evaluasi keperawatan yang bisa diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kasus yang diberikan. Metode pembelajaran ketiga adalah praktikum. Mahasiswa harus dapat mendemonstrasikan, mensimulasikan promosi kesehatan, penyuluhan kesehatan, dan pendidikan kesehatan langsung kepada masyarakat. Dalam proses pembelajaran, adapun interaksi saya dengan mahasiswa dalam proses perkuliahan, yang pertama ada interaksi saat proses atau pengajaran, yang kedua adalah interaksi di luar jam perkuliahan.
Untuk interaksi dalam proses pembelajaran atau pada saat proses pembelajaran, saya sangat mendorong para mahasiswa-mahasiswi untuk dapat bertanya, berdiskusi, dan mengemukakan pendapatnya terkait dengan materi yang sudah disampaikan pada saat pembelajaran. Dan untuk interaksi di luar perkuliahan, saya memfasilitasi Telegram dan WA dan grup khusus di mata kuliah keperawatan komunitas 2 ini untuk dapat berdiskusi atau berkomunikasi, berinteraksi dengan mahasiswa langsung terkait dengan materi yang telah disampaikan. Tidak lupa, yang saya lakukan sebelum mulai proses perkuliahan, di awal pertemuan perkuliahan, saya menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Yang pertama, mulai dari menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah sampai dengan penilaian dan evaluasi yang harus dilalui oleh mahasiswa-mahasiswi selama proses perkuliahan keperawatan komunitas 2, yang berupa penugasan, kuis, UTS, dan UAS dengan persentase sebagai berikut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses pembelajaran di keperawatan komunitas 2. Selanjutnya saya akan memperlihatkan terkait dengan video pembelajaran ataupun proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas bersama mahasiswa-mahasiswi S1 keperawatan. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali ya di mata kuliah keperawatan komunitas 2 di semester ganjil ini. Alhamdulillah juga pada hari ini kita bisa bertemu sesuai dengan kontrak pembelajaran sebelumnya ya, di mana pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan pertama dari mata kuliah keperawatan komunitas 2. Teman-teman, sebelumnya kita sudah masuk ke keperawatan komunitas 1 ya. Ada yang masih ingat teori terkait dengan keperawatan komunitas 1 di semester sebelumnya? Boleh, silakan. Mungkin yang lain terkait komunitas 1, ada yang bisa menjelaskan? Ya, Bu. Boleh, Julham? Mengenai pengertian puskesmas, Bu. Oke, yang lain mungkin? Oke, di keperawatan komunitas 1 kita sudah belajar terkait dengan konsep keperawatan komunitas ya, konsep dasar keperawatan komunitas. Pada kesempatan kali ini di semester ganjil ini kita masuk di keperawatan komunitas 2, yang akan kita bahas adalah terkait dengan CPMK 1 sesuai dengan RPS yang sudah Ibu berikan, adalah membahas terkait dengan konsep dasar dari promosi kesehatan. Ya, teman-teman ya. Baik, kalau begitu kita mulai saja dengan perkuliahan pada hari ini terkait dengan promosi kesehatan. Rekan-rekan, sebelumnya sudah ada yang membaca atau ada yang mau memberikan pendapat? Apa yang dimaksud dengan promosi kesehatan? Silakan, Julham. Ya. Kayak contohnya kayak penyuluhan gitu ya, Bu? Ya, oke, betul ya. Jadi promosi kesehatan ini adalah contohnya seperti penyuluhan ya, yang biasanya kita lakukan ketika kita berada di masyarakat. Oke, teman-teman, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang promosi kesehatan. Pertama, bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan kita bahas di pertemuan satu ini adalah terkait CPMK 1, capaian pembelajaran mata kuliah 1, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar promosi kesehatan dalam keperawatan komunitas. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep dasar promosi kesehatan, kemudian sasaran promosi kesehatan, kemudian ada 5 ruang lingkup promosi kesehatan, kemudian prinsip-prinsip promosi kesehatan dalam keperawatan,
media promosi kesehatan, dan metode promosi kesehatan. Cukup banyak yang akan kita bahas. Semoga pertemuan pada kali ini, bahan kajian dan materi pembelajarannya dapat disampaikan dan dapat sampai kepada teman-teman, sehingga teman-teman mampu memahami konsep dasar dari promosi kesehatan dalam keperawatan komunitas. Baik, yang pertama, suara saya jelas teman-teman? Terdengar jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, oke, baik, terima kasih. Kita mulai dari konsep dasar promosi kesehatan. Apa sih promosi kesehatan? Tadi sudah dijawab oleh Julham. Promosi kesehatan itu seperti penyuluhan ya, Bu? Ya. Promosi kesehatan ini adalah satu bentuk intervensi, salah satunya adalah dalam bentuk penyuluhan ataupun dalam bentuk pendidikan kesehatan. Nah, prinsip atau pengertian dari promosi kesehatan ini dalam Piagam Ottawa yang kemudian diperbaharui oleh WHO ini adalah menjadi proses pemberdayaan rakyat atau individu dan masyarakat yang memungkinkan atau dapat mampu mengendalikan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ya, ini adalah pengertian dari promosi kesehatan. Ya, jadi bentuk promosi kesehatan, penyuluhan, pendidikan kesehatan yang tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ya, baik sehat maupun sakit, atau pemberdayaan masyarakat. Ini adalah strategi dari promosi kesehatan yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama, advokasi promosi kesehatan di sini adalah upaya mengajak para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk mau mendukung program kesehatan yang dicanangkan. Ya, yang kedua, strategi dalam memberikan promosi kesehatan adalah adanya dukungan sosial. Jadi dukungan sosial ini upaya mencari dukungan yang melibatkan tokoh masyarakat. Ya, tokoh masyarakat itu seperti petinggi-petinggi di masyarakat. Melalui mereka program kesehatan kita lebih mudah diterima oleh masyarakat. Strategi yang ketiga adalah empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Nah, teman-teman, bukan berarti ketika nanti kita menjadi tim atau pelayanan kesehatan atau perawat, kita harus satu persatu menyisir gitu ya sendirian. Tidak, Anda tidak sendirian ya. Di sini kita bisa memberdayakan masyarakat dengan apa? Dengan strategi promosi kesehatan yang ditujukan langsung kepada masyarakat. Jadi untuk pemberdayaan masyarakat ini kita di dalam ruang lingkup promotif di sini adalah promosi, yaitu kita memberikan pendidikan kesehatan berupa pendidikan yang berhubungan dengan peningkatan derajat kesehatan. Sasarannya adalah orang yang sehat dan orang yang sakit. Ya, itu promotif. Kalau preventif adalah bentuk pencegahan. Ya, pencegahan penyakit contohnya dengan adanya screening ya. Kemudian dengan adanya pemeriksaan yang berkala itu di preventif. Sasarannya bagi orang yang beresiko ya terkena satu penyakit. Sedangkan kuratif adalah bentuk aplikasi dari promosi kesehatan yang berupa perawatan atau intervensi. Kita lanjut ya. Kita masuk ke metode promosi kesehatan. Di metode promosi kesehatan ini ada 3 yang harus kita ketahui, yaitu metode individual perorangan, ya, metode kelompok, dan metode massa. Untuk metode individu atau perorangan, di sini adalah dengan cara interview atau wawancara, bimbingan, dan penyuluhan. Ya, ini kepada individu perorangan. Kalau metode kelompok, ini masuk ke kelompok besar. Ya, seperti ceramah, seminar, ya, kemudian kelompok kecil, diskusi, kelompok curah pendapat, role play, sampai ke simulation. Dan untuk metode massa, ini adalah metode publik atau semua orang bisa melihat, contohnya ketika kita membuat billboard yang besar di pinggir jalan ya, terkait dengan larangan tidak merokok, ini termasuk ke dalam metode massa. Jadi semua orang bisa melihat kapanpun, dimanapun, ya. Oke, untuk perkuliahan pengantar di keperawatan komunitas 2 ini di pertemuan pertama tentang metode dan promosi kesehatan, kita sudah sampai di akhir slide ya, di akhir perkuliahan ini kita masuk ke sesi diskusi. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan konsep dari promosi kesehatan. Ada yang mau ditanya terkait media?
Sinta masih di mute? Ada promotif. Nah, ya. Iya, Bu. Ya, sudah. Gimana? Ada promotif atau peningkatan kesehatan. Yang kedua itu preventif, pencegahan penyakit. Betul? Yang ketiga kuratif, penyembuhan. Dan terakhir rehabilitatif, pemulihan. Oke, betul ya. Hebat, terima kasih Sinta Herwati. Ibu, izin boleh sama Atin nggak? Boleh sekali. Silakan Atin. Yang setahu Atin itu jenis media promosi kesehatan itu ada 4. Yang pertama ada media cetak, yang kedua ada media elektronik, yang ketiga ada media luar ruang, dan yang keempat itu ada media lainnya. Kalau dari media cetak itu seperti ada leaflet, terus ada booklet, terus ada rubrik atau tulisan pada surat kabar. Kalau dari media elektronik itu seperti televisi, radio, terus SMS. Kalau dari media luar ruangan itu ada papan reklame, spanduk, sama pameran. Kalau dari media lainnya itu berupa iklan di bis. Udah Ibu. Terima kasih. Sip. Terima kasih Atin, jawabannya sangat perfect. Baik. Ya, teman-teman, itu mungkin yang bisa kita sharing ya terkait dengan konsep dari promosi kesehatan sampai dengan metode promosi kesehatan. Teman-teman, selanjutnya di pertemuan selanjutnya ataupun di penugasan di pertemuan satu ini, silakan untuk dapat mengerjakan kuis di e-study ya, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di deskripsi tugas. Silakan masing-masing mahasiswa untuk dapat membuka e-study-nya. Ya, saya sudah membubuhkan kuis ya di situ. Silakan setelah pertemuan tatap muka ataupun di media Zoom ini selesai, Anda bisa langsung mengakses e-study kemudian untuk mengerjakan kuisnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, yaitu di minggu kedua, kita akan melakukan penyusunan SAP, Satuan Acara Penyuluhan dan Simulasi Penyuluhan Kesehatan. Jadi, dari sekarang ya, siapkan terkait dengan materi ataupun teori, Anda bisa membaca dulu referensi yang sudah saya bubuhkan di dalam RPS. Kemudian silakan Anda membaca dulu terkait dengan penyusunan SAP atau Satuan Acara Penyuluhan, ya. Sehingga di pertemuan kedua semua sudah siap dengan materi yang baru, ya, terkait dengan penyusunan perancangan SAP atau Satuan Acara Penyuluhan dan Simulasi Penyuluhan Kesehatan. Baik, teman-teman semua, terima kasih. Untuk pertemuan 1 di mata kuliah keperawatan komunitas 2 ini telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini dapat menjadi ilmu baru yang bisa diaplikasikan oleh rekan-rekan semua ya, dan dapat menjadi teori dasar untuk melanjutkan ke materi-materi berikutnya di mata kuliah keperawatan komunitas 2. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu kedua, rekan-rekan semua. Terima kasih. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu. Sama-sama. Ya.